Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran yang berbentuk PowerPoint. Nah, saya mengambil kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, untuk memulai kita klik tombol mulainya terlebih dahulu. Ini tombol mulainya. Nah, di sini kita ada dua muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam. Baik, kita akan belajar materi bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Kita klik tombol bahasa Indonesia. Pada materi pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang cerita fiksi. Oh iya, di sini ada tombol rumah, yaitu tombol untuk menuju halaman utama, dan ini tombol untuk menuju halaman berikutnya. Kita klik tombol untuk menuju halaman berikutnya. Nah, kalau ini tombol untuk menuju halaman sebelumnya. Pada slide ini yang harus kita bacakan oleh siswa yaitu, aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal usul mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Kita klik halaman selanjutnya. Nah, di sini guru bertanya kepada siswa, apakah kamu ingin mendengarkan cerita asal mula Telaga Warna? Untuk mendengarkannya, kita klik gambar danau Telaga Warna ini. Ceritakan berikut ini. Duduk manis ya, kakak akan mulai bercerita. Danau Telaga Warna. Dahulu kala, sebuah kerajaan berdiri di Jawa Barat. Kerajaan itu diperintah oleh seorang prabu yang arif bijaksana. Rakyatnya hidup sejahtera. Sayang sekali, sudah bertahun-tahun menikah, prabu dan permaisurinya tidak dikaruniai keturunan. Hingga sang prabu memutuskan untuk ke sebuah tempat yang sunyi untuk berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar memberinya keturunan. Tak lama kemudian, ternyata doa prabu dikabulkan. Permaisuri mengandung, lalu melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Sang putri pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Ia pun sangat disayang dan dimanja. Tak terasa, sebentar lagi putri akan berusia 17 tahun. Rakyat kerajaan mengumpulkan banyak sekali hadiah untuk putri raja yang mereka cintai. Sang prabu yang bijak itu mengumpulkan semua hadiah dari rakyat dan berniat akan membagi-bagikannya kembali kepada mereka. Ia hanya menyisihkan sedikit perhiasan emas dan beberapa batu permata, lalu dibuat menjadi sebuah kalung permata yang indah untuk putrinya. Pada hari ulang tahunnya, rakyat kerajaan pun sengaja datang berduyun-duyun untuk melihat sang putri. Mereka ingin ikut merayakan serta melihat kalung bertaburan batu permata berwarna-warni itu menghiasi leher sang putri. Pada hari itu juga,
Prabu menyerahkan kalung tersebut. Putriku, sekarang kau sedang berulang tahun. Rakyat yang menyayangimu memberimu hadiah kalung ini. Pakailah agar hati mereka senang. Ujar Prabu sambil memberikan kalung yang dimaksud. Aku tidak mau memakai kalung itu. Kalung itu jelek. Jerit sang putri sambil berlari masuk dalam kamarnya. Permaisuri dan semua yang hadir terpana melihat penolakan putri tadi. Berbarengan dengan itu, kalung warna-warni yang indah itu tiba-tiba putus begitu saja, menyebabkan permatanya berserakan di lantai. Melihat keadaan itu, permaisuri terduduk dan mulai menangis. Oleh karena disaksikan banyak masyarakat, lambat laun semua perempuan yang ada di sana turut menangis. Bahkan para pria pun ikut menitikkan air mata. Permaisuri dan semua yang ada di sana tak pernah mengira putri yang sangat mereka sayangi dapat berbuat seperti itu. Saat kesedihan melanda, tiba-tiba di tempat kalung itu jatuh, muncullah sebuah mata air. Makin lama, mata air itu makin membesar hingga membuat istana tenggelam beserta seluruh kerajaan, kemudian membentuk sebuah danau. Danau yang luas itu akhirnya nampak berwarna-warni indah karena pantulan warna langit dan pohon-pohon di sekelilingnya. Namun, masyarakat sekitar percaya kalau warna-warna yang indah di danau itu berasal dari kalung sang putri yang ada di dasarnya. Danau itulah yang kemudian disebut Talaga Warna yang letaknya di daerah Puncak, Jawa Barat. Pesan moral, pemberian yang tulus dari seseorang sebaiknya kita terima dengan baik, meski mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Nah, setelah kita menonton video itu, selanjutnya ada slide berikutnya, yaitu cerita asal mula Talaga Warna adalah salah satu contoh dari cerita fiksi. Jadi dengan cerita fiksi, guru dan siswa berdiskusi tentang pengertian cerita fiksi. Setelah berdiskusi, kita klik tombol selanjutnya. Nah, pada slide ini terdapat tentang pengertian cerita fiksi. Jadi, naskah ini bisa dibacakan oleh siswa. Lalu, slide berikutnya yaitu ciri-ciri cerita fiksi. Sebelum guru menampilkan slide berikutnya, siswa diperintah untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang ciri-ciri cerita fiksi. Setelah selesai diskusi, guru memberi konfirmasi tentang ciri-ciri cerita fiksi. Kita klik selanjutnya atau tombol selanjutnya. Nah, materi 1 selesai. Jika materi 1 selesai, jadi kita klik tombol rumah untuk menuju ke muatan pembelajaran. Jika sudah mempelajari bahasa Indonesia, sekarang
kita klik pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini ada naskah, bisa dibacakan oleh siswa. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sebampunya bermain di sana dan ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Di sini ada gambar, bisa dilihat. Kita menuju slide berikutnya. Nah, di sini ada naskah. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Guru dan siswa berdiskusi tentang pengertian gaya. Setelah berdiskusi, guru memberi konfirmasi dan kita ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Maka dari itu antara gaya dan gerak saling berhubungan karena adanya gerak disebabkan oleh gaya. Nah, sekarang yaitu pengertian gaya. Dan selanjutnya ada contoh gaya. Dan selanjutnya ada perbedaan gaya dan gerak. Nah, selanjutnya lalu ada hubungan gaya dan gerak. Bisa dibacakan oleh guru atau siswa. Dan materi kedua kita telah selesai. Jika materi bahasan Isya dan ilmu pengetahuannya sudah selesai, saya akan memberikan sebuah link Google, yaitu Google Classroom untuk mengerjakan LKPD. Nah, jangan lupa dikerjakan anak-anak ya di rumah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.